Jadi di lokasi ini masyarakat telah menemukan sebuah balok-balok batu candi ya. Ini akan ya, pemirsa, saat ini kita mencoba menelisik ya di sebuah cekungan kecil, semacam surga yang tersembunyi. Jadi jika kita lihat di sana gunung, di sana gunung, di sana gunung, di sini gunung, semuanya dikelilingi oleh gunung, ada semacam cekungan tersembunyi gitu ya. Yang diduga pada masa lalu ada semacam perkampungan kuno, entah era kerajaan Majapahit gitu ya, entah kerajaan Singosari, entah masa prasejarah atau masa sebelumnya gitu ya. Karena memang sebenarnya di lokasi ini ada jejak-jejak artefaktual gitu ya. Dan jejak artefaktual itu coba kita telisik dan kita temukan. Mungkin saja ada di pinggir jalan, ada mungkin di bawah jalan gitu ya. Ada mungkin di tanaman kacang ini atau tanaman ketela ini atau mungkin di pojok-pojok sungai gitu ya. Coba kita jalan-jalan sambil menikmati indahnya alam dan oksigen murni ini. Jadi kita tepat berada di lereng tenggara dari Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Jadi kemungkinan nama Gunung Penanggungan, nama Penanggungan ini diambil dari nama desa terdekat. Ada namanya Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemungkinan nama ini diambil dari nama desa ini ya. Sedangkan pada masa kunonya gunung ini bernama Pawitra atau Pugawat atau Pucangan. Jadi sebenarnya nama yang mana ini? Tapi kebanyakan memang pada masa lalu disebut juga Pawitra yang artinya adalah tempat yang suci. Jadi Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan ternyata ini sudah mendapatkan perhatian gitu ya, yang pada masa Mataram kuno Jawa Tengah, yaitu dinasti Sailendra, yaitu tahun 910 Rakai Garuda Muka Dia Balitung menancapkan prasasti Tulangan 1 di desa Wotan Mas Jedong, Ngoroh, Kabupaten Mojokerto, yang saat ini menjadi situs Jedong. Itu ada prasasti Tulangan tahun 910 yang dikeluarkan oleh Rakai Watukuro Dia Balitung. Diduga ini adalah prasasti tertua yang ditancapkan di lereng barat utara ya, utara dari Gunung Penanggungan ini. Kemudian prasasti Cunggrang tahun 929, jadi selang beberapa tahun, sekitar kemudian 19 tahun kemudian, ini kemudian Empu Sindok Rakai Rakai Hino ya, Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok menancapkan prasasti Cunggrang yang di situ menyebut tentang sebuah bangunan suci ya, 3 bangunan suci. Yang pertama adalah Sang Hyang Pancuran I Pawitra, yaitu sebuah bangunan suci berbentuk pancuran air di Pawitra. Kemudian Sang Hyang Asrama Patapan I Pawitra, yaitu ada semacam tempat asrama para pertapa di Pawitra. Dan Sang Hyang Prasada Ising Lunglung atau kemudian bangunan suci candi berupa candi tempat pendarmaan dari Rakyat Bawang itu yang bernama Silunglung. Jadi ini adalah masyarakat Cunggrang yang saat ini adalah Sukci Bulusari. Ini kemudian agar bergotong royong merawat bangunan suci 3 tersebut gitu ya. Dan di lokasi ini kemudian ya di sebelah tenggara ini tidak banyak prasasti gitu ya. Namun ada beberapa situs yang menandakan pada masa Majapahit, misalnya prasasti Tamiajeng 1 dan 2 ini adalah tentang Kirtiniroh Lingga, tentang pendirian sebuah Linggayoni yang berciri agama Siwa masa-masa akhir Majapahit. Kemudian memang di lereng yang sebelah sana agak jauh itu ada prasasti Ketapan Rame. Namun sebenarnya prasasti Ketapan Rame ini era kerajaan Kadiri. Namun siapa sangka kemudian di sini itu ada artefak yang sangat penting ya. Lah, jadi di lokasi ini masyarakat telah menemukan sebuah balok-balok batu candi ya. Ini akan terlihat sekali, ini ada semacam balok-balok batu candi serta batu lumpang raksasa, sehingga kemudian masyarakat menamai
sawah ini dengan sawah Watu Lumpang. Jadi ada semacam cekungan yang relatif besar, kemudian pinggiran ini berbentuk bulat. Artinya waktu itu Batu Lumpang ini dipahat bagian tengah, juga bagian atas, juga bagian pinggir dibuat bulat sedemikian rupa. Diduga memang ini adalah tinggalan dari peradaban kuno yang saat ini memang tidak kita menemukan pemukiman, tidak ada, namun saat ini sudah menjadi lahan pertanian. Kemungkinan dahulunya di lokasi ini ada semacam pemukiman kuno yang tersembunyi ya. Sekali lagi karena memang secara geografis ini tertutup oleh sebuah bukit-bukit yang mengelilinginya, sebuah surga kecil yang tersembunyi, the miracle gitu ya, village ya itu, atau mungkin semacam the Majapahit village gitu ya. Ini adalah sebuah situs perkampungan kuno era kerajaan Majapahit yang sangat luar biasa sekali. Jika kemudian kita melihat ya kondisi yang sangat indah ini gitu ya, sangat memungkinkan memang kondisi ini adalah sebuah lokasi yang sangat-sangat tersembunyi. Aksesnya itu mungkin sulit pada masa lalu karena saat ini pembangunan modern, ada jalan cor gitu ya, itu mungkin aksesnya mudah. Jika kita lihat pada masa lalu, masa peradaban kuno, kemungkinan aksesnya ke sini itu sangat-sangat sulit. Sehingga bisa jadi di sini itu adalah tempat asrama para pertapa, tempat para pendeta yang fokus memperdalam dharma gitu ya. Kemudian pengajaran gitu ya, atau pajaran semacam. Zaman dulu sekolahan itu disebut pajaran. Misalnya ada prasasti yang mengatakan Sangyang Pajaran, Ring Wilwatikta, arti tempat pengajaran, atau mungkin Mandala Ing. Jadi Mandala Ring Pawitra ini adalah semacam akademi atau kampus ya, Mandala Ing. Jadi banyak sekali kemudian dalam kitab misalnya Bujanggamani itu adalah seorang pangeran atau dari Pakuan Pajajaran gitu yang berkeliling untuk memperdalam ilmu dari asrama satu ke asrama yang lain, dari mandala satu ke mandala yang lain. Jadi salah satu metode belajar pada masa lalu adalah dengan metode mengembara. Yaitu di situ kemudian datang ke asrama satu ke asrama yang lain, mandala satu ke mandala yang lain, pesantren satu ke pesantren lain gitu ya, seperti sebagaimana Bujanggamani yang didatangi itu tidak hanya kemudian mandala agama Buddha, tidak hanya mandala agama Hindu, tidak hanya mandala agama Resi, tidak hanya mandala agama Islam seperti datang ke Giri gitu ya. Itu semuanya didatangi untuk mencari kebijaksanaan, untuk mencari keilmuan dari masyarakat zaman dulu terutama Majapahit. Ini benar-benar memegang sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, sebagaimana kemudian catatan-catatan atau pemikiran ini adalah falsafah yang ditelurkan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular sekitar tahun 1370 Masehi, masa Hayam Wuruk ya. Diduga Empu Tantular ini adalah pemangku atau pejabat tinggi agama Buddha, Dharma Daksa Kasogatan. Jadi disinilah kemudian kebijaksanaannya diduga ada seorang pertapa duduk di atas batu kalumpang raksasa ini ya, yang kemudian memberikan semacam kebijaksanaan, atau seorang maha pertapa dengan para muridnya, dengan para biku dan bikuni, dengan para cantrik ya, manguyu, janggan, istilah-istilah itu dalam level-level pendidikan ya, ada cantrik, ada manguyu, ada janggan, ada samget. Samget itu adalah tingkatan doktoral. Samget itu artinya pamgat. Pamgat artinya pegat atau putus, yang artinya adalah ilmunya sudah putus. Itulah adalah jenjang-jenjang pendidikan di masa kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian Gunung Pawitra, salah satu akademi atau mandala atau semacam kampus era kerajaan Majapahit yang sangat besar ini diduga menghasilkan banyak sekali kemudian sarjana-sarjana atau samget atau doktoral yang mengabdikan diri kepada Majapahit, atau mungkin juga menyebar ke seluruh pulau Jawa seperti Bujanggamani, atau juga kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, ke Bali, ke Lombok, ke Tanjung Pura ya, dan seluruh Nusantara untuk menyebarkan kebijaksanaan, sehingga Majapahit benar-benar mampu landasannya itu ditata sedemikian rupa di Gunung Penanggungan. Ekonomi dan politiknya ditata di Trowulan, di Canggu, dan di Pelabuhan Surabaya. Ini adalah salah satu kekuatan dari ekonomi, politik, dan landasan pendidikan di era kerajaan Majapahit. Semoga Lumpang Batu ini terus memberikan inspirasi, motivasi, dan kemudian kepercayaan jati diri ya akan sebuah leluhur kita yang mampu menyatukan seluruh Nusantara ini dalam sebuah organisasi yang sangat indah. Agamanya memiliki organisasi yang sangat mapan, politiknya memiliki organisasi yang sangat mapan, sosial kemasyarakatnya memiliki organisasi yang sangat mapan. Semoga bermanfaat.